Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Oke, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 pada mata kuliah Ekonomi Politik ini akan memaparkan atau mempresentasikan urgensi, metode, dan substansi studi ekonomi politik, yang dimana ini adalah salah satu dari materi yang akan kita bahas pada semester ini. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Ashar Rohman, yang kedua ada Baryanto Pambudi, yang ketiga ada Kenny Safitri, yang keempat adalah Laila Maisaroh. Oke, kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian ekonomi politik. Ekonomi politik adalah studi tentang produksi dan perdagangan serta hubungannya dengan hukum, adat, dan juga pemerintahan. Juga dengan distribusi pendapatan nasional dan kekayaan negara. Definisi lain dari ekonomi politik adalah teori atau studi tentang peran kebijakan publik dalam mempengaruhi kesejahteraan ekonomi dan juga sosial dalam kaitannya dengan politik. Menurut Investopedia, definisi ekonomi politik adalah studi tentang produksi dan perdagangan dan hubungannya dengan adat, kemudian pemerintah dan juga hukum. Ilmu ini merupakan studi dan penggunaan teori dan metode ekonomi yang mempengaruhi sistem sosial dan ekonomi yang berkembang dan berbeda seperti kapitalisme, sosialisme, ataupun yang lainnya. Saat ini, ekonomi politik merupakan pendekatan yang berbeda dan tidak digunakan sebagai sinonim ekonomi, serta merujuk pada hal-hal yang sangat berbeda. Dari sudut pandang akademis, istilah tersebut merujuk pada ekonomi Marxian yang menerapkan pendekatan pada masyarakat umum. Kemudian, literatur ekonomi politik lebih berkembang pesat sejak 1970-an, sehingga mengarah kepada model kebijakan ekonomi untuk memaksimalkan ekonomi politik. Kemudian, pentingnya studi ekonomi politik. Yang pertama, ilmu ekonomi sangat dekat dengan ilmu-ilmu yang lainnya, dan sifatnya juga sangat kompleks sehingga dengan mempelajarinya akan mempunyai pandangan yang luas untuk mendukung ekonomi, sosial, dan juga penerapan politiknya. Selain itu juga perlu melakukan pendekatan yang lebih menekankan pentingnya proses historis, kekuatan struktural, dan institusi dalam membentuk hasil ekonomi. Ekonomi politik mempunyai peran yang sangat penting untuk dipelajari mengenai bagaimana melakukan kebijakan dari hubungan ekonomi serta politik dengan mempertimbangkan hubungan dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Kemudian pentingnya studi ekonomi politik yang kedua adalah ekonomi politik merupakan jalan untuk bersikap kritis dan memotong jalur untuk melihat dengan cara yang sederhana untuk melihat dunia. Ekonomi politik peduli dengan perbedaan pandangan manusia tentang ekonomi dan juga politik yang lebih dari sekedar ekonomi neoklasik. Kemudian yang ketiga, ekonomi politik mengajarkan pada pendekatan pluralisme terhadap ekonomi dan bisnis serta politik. Kebenaran ekonomi tidak ditemukan dalam pasar keuangan. Demikian pula dengan adanya kelebihan dan juga kekurangan dalam perdagangan bebas. Globalisasi dan pembangunan ekonomi harus dipandang sebagai bagian kompleks dari politik ekonomi. Kemudian, metode-metode studi ekonomi politik. Di sini kami menemukan dua metode untuk studi ekonomi politik. Yang pertama adalah metode analisis politik ekonomi dan yang kedua metode analisis ekonomi politik. Setiap metode pastinya memiliki cara pendekatan tersendiri. Metode analisis politik ekonomi memiliki cara pendekatan melalui teori politik untuk memahami permasalahan ekonomi. Sedangkan metode analisis ekonomi politik memiliki cara pendekatan melalui teori ekonomi untuk memahami permasalahan politik. Metode analisis politik ekonomi atau bisa disebut the political theory of economics, yaitu penerapan cara pendekatan yang berasal dari teori politik
untuk memahami permasalahan-permasalahan ekonomi. Dalam metode analisis politik ekonomi, teori politik dimanfaatkan untuk memahami berbagai permasalahan ekonomi. Sebab berdasar kepada teori ekonomi belaka serta tak mampu menerangkan secara memuaskan bagaimana suatu peristiwa ekonomi terjadi. Kemudian, bagaimana suatu proses ekonomi muncul atau bagaimana perilaku pelaku ekonomi dalam menghadapi proses atau peristiwa ekonomi tertentu. Berbeda dengan pakar ekonomi, pakar politik ekonomi tidak akan berhenti pada analisis dari sekumpulan variabel ataupun parameter ekonomi pada saat mencoba memahami suatu peristiwa ekonomi, tetapi juga akan menyelidiki siapa saja aktor atau pelaku yang terlibat dan yang menyebabkan adanya perubahan dalam variabel atau parameter tersebut. Selain itu, juga para aktor atau pelaku ekonomi berusaha untuk meneliti struktur sosial dan politik yang menghubungkan satu aktor atau satu pelaku ekonomi dengan yang lainnya. Kemudian, metode analisis ekonomi politik atau the economic theory of politics, yaitu penerapan cara pendekatan yang bersumber dari teori ekonomi untuk memahami permasalahan-permasalahan politik. Kemudian, berbeda dengan pakar politik ekonomi politik berusaha untuk menjelaskan tindakan-tindakan ekonomi yang dilakukan oleh aktor-aktor tertentu pada saat mereka melakukan aktivitas politik. Di belakang kegiatan politik aktor tertentu ada motivasi yang mendasarinya. Berdasarkan kajian ekonomi politik inilah muncul analisis perilaku skala rente yang banyak dijumpai di negara-negara tertentu. Dengan menggunakan metode analisis skala rente ini mudah dipahami untuk teori politik saja, tidak dapat digunakan untuk memahami peristiwa politik di negara-negara berkembang. Selanjutnya, substansi studi ekonomi politik. Telah kita lampirkan sebuah bagan yang akan coba saya jelaskan. Jika dibahas sesuai dengan metodologi ekonomi atau sel 1, substansi ekonomi termasuk bidang ekonomi tradisional atau murni, dapat dipelajari oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi. Hal yang dipelajari terkait dengan perilaku agen-agen ekonomi dalam mengoptimalkan kesejahteraan masing-masing dalam setting pasar, teori harga atau efisiensi dalam konsumsi, produksi, dan alokasi. Substansi politik dibahas dalam metodologi politik atau sel 4, kajian politik murni yang dipelajari oleh mahasiswa Fakultas Politik terkait kekuasaan dalam area politik. Jika substansi politik dikaji dalam metodologi ekonomi atau sel 2, yang dikaji yaitu pengaplikasian metode-metode ekonomi yang menyangkut politik. Dan sebaliknya, maka yang dikaji pengaplikasian metode-metode politik dalam aktivitas ekonomi. Kajian ekonomi politik bukan tentang apa yang terjadi saat fenomena ekonomi dan politik bertabrakan, melainkan pengaplikasian penjelasan antara ekonomi terhadap proses-proses politik, di mana penjelasan di sini adalah aturan-aturan atau kaidah-kaidah tentang perilaku berkonsumsi. Walaupun kajian politik ekonomi berbeda dengan kajian ekonomi politik, tetapi di antara itu lebih sering menggunakan kata ekonomi politik yang dapat digunakan untuk mewakili politik ekonomi maupun ekonomi politik. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan. Ekonomi politik atau yang di dalamnya menyangkut politik ekonomi merupakan studi tentang produksi dan perdagangan serta hubungannya dengan hukum, adat, dan juga pemerintahan. Juga dengan distribusi pendapatan nasional dan kekayaan negara, untuk mengajarkan pada pendekatan pluralisme terhadap ekonomi dan bisnis serta politik melalui dua metode. Oke, sekian presentasi dari kami. Kami kelompok 1 mohon undur diri. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan atau kesalahan karena kita tidak lain adalah manusia biasa. Lasna bi khairi minkum walasna bi ahsana minkum. Syukron hada minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.